Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. حكايات من عن أهل الورع من السادة العلويين. وأما الحكايات المروية عن السلف العلويين رضي الله عنهم في الورع فكثيرة مشهورة. وقد قال سيدنا الإمام أحمد بن حسن الأقطاس نفع الله به: السلف العلويون لهم ورعان، ورع يختصون به وورع يشاركهم فيه غيرهم. أما الورع الذي يختص به فالورع في أموال الناس وفي أبضاع النساء يحتاطون فيهما، وغيرهم يتبع كلام العلماء إلى آخر ما قال. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, segenap orang tua kita bersama, wabil khusus Habib Husin Al-Haddad, Habib Ali Baba, Habib Umar bin Faqih, Habib Ali bin Syekh Abu Bakar, segenap para habaib, para asatidzah yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik serta hidayah. Dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk hadir di majelis ilmu dengan harapan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari majelis ini kecuali mendapatkan barakah umur, sehat wal afiat, qabul hajah dunyawiyah wal ukhrawiyah, dijauhkan dari semua bala dan musibah. Dan yang terakhir kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya tidak keluar dari majlis ini kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang wara', kisah-kisah dari orang-orang yang wara' dari kalangan para alawiyin, para habaib. Di sini dikatakan ini hanya permulaan saja, hanya sekilas saja, nanti bakal dijelaskan lebih detail. Untuk pertemuan kali ini 10 menit aja. Kisah-kisah yang diriwayatkan oleh para salafun saleh ya, tentang kisahnya para habaib, para alawiyin yang mereka wara' itu sangat banyak. Habib Ahmad bin Hasan al-Aqqas beliau mengatakan salaf dari kalangan Bani Alawi mereka itu dalam wara' memiliki dua wara'. Jadi wara'nya mereka itu ada dua. Ada yang pertama wara' khusus di kalangan mereka. Jadi wara' ini hanya dimiliki oleh mereka para sadah al-Alawi. Yang kedua wara' yang bersifat umum, semuanya bisa wara', gitu loh. Jadi mereka itu dalam wara' ada dua wara'. Ada wara' yang hanya mereka yang memiliki. Yang kedua semuanya bersifat umum. Wara' yang mereka miliki ada dua. Ya, urusan wara' yang khusus hanya mereka itu hanya ada dua. Yang hanya kalangan mereka tok yang berhati-hati betul ada dua. Yang pertama masalah yukulan, masalah makanan. Yang kedua masalah pernikahan. Nanti masalah yukulan ini, masalah makanan itu dampak
positif dan negatifnya nanti bakal dijelaskan di pasal ke-7. Ala kulli hal, yang pertama mereka itu sangat hati-hati dalam makanan. Kenapa? Makanan ini sumber energinya manusia. Manusia itu mau gerak ya kalau kenyang dia. Ada bensinnya lah. Ya kalau seumpamanya ada bensinnya, ya habis, tidak bisa gerak ya. Manusia juga sama. Tapi makanan ini berpengaruh untuk manusia. Makanya dalam riwayat dikatakan man akalal halal, orang yang makanannya halal, maka seluruh anggota badannya akan taat kepada Allah. Mau tidak mau, kalau makanannya halal. Sebaliknya kalau seumpamanya makanannya haram, asad jawarihu, maka anggota badannya seluruhnya akan berbuat maksiat kepada Allah. Mau tidak mau. Itu dampak daripada makanan. Ya, dampak dari mana? Makanan. Kalau makanan halal kita akan taat kepada Allah. Kalau makanan haram kita akan maksiat kepada Allah. Jangankan yang haram ya, jangankan yang haram. Ulama mengatakan Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan kaswatul, ya ada khaslatan untuk qasyanil qalba. Ada dua perkara yang bisa menjadikan hati kita keras. Kaswatul ta'am wa kaswatul kalam. Banyak makan, banyak ngomong. Jadi kalau sudah hatinya keras, mau dinasehati susah, ya ibadah ya susah, mau merasakan manisnya ibadah susah. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang mereka betul-betul hati-hati dalam masalah makanan. Betul-betul hati-hati. Gimana caranya yang masuk ke tubuh mereka itu yang betul-betul halal. Dan ini termasuk adab kalau kita berbuka puasa. Kita kalau mau berbuka puasa, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasaid Diniyah itu, kita diusahakan kalau mau berbuka itu betul-betul nyari yang halal. Betul-betul nyari yang halal. Dan ulama mengatakan kalau kita mau nyari yang betul-betul halal, pas waktu turun hujan, kita pakai tangan kita diginiin, itu diminum. Itu pasti halal sudah. Ya. Kalau selain itu ada kemungkinan. Yang kedua, yang mendatangi istri-istri kita ketika buka puasa, datangi. Ya. Itu makanya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Sayyidina Abdullah bin Umar kalau dasar. Beliau itu berbuka puasanya dengan mendatangi istrinya. Kenapa? Ya karena yang paling halal, yang betul-betul halal ya sudah itu. Itu yang pertama ya. Betul-betul menjaga makanan yang masuk kepada mereka, ke badan mereka, ke perut mereka. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pernikahan. Mereka betul-betul hati-hati dalam urusan pernikahan. Mohon maaf. Pernikahan ini kalau sampai tidak sah, ya, maka yang terjadi zina. Kalau itu tidak disadari, contoh si A kawin dengan si B, ternyata kawinnya ini tidak sah, maka dari si A dan si B punya anak si C. Si C ini seumpamanya perempuan, ya, maka nanti ketika tiba waktunya dia menikah, dinikahkan oleh si A sebagai ayahnya, maka itu tidak sah, zina lagi terus seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, tempo hari sempat dibahas oleh Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau mengatakan, apa hukumnya menikahi wanita yang hamil? Beliau mengatakan menikahi wanita yang hamil di luar nikah, ya, dengan catatan hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah itu hukumnya sah. Tapi haram, bisa haram. Ya. Nikahnya sah tapi bisa haram. Kapan dihukumi haram? Jikalau antara pernikahan dengan melahirkan itu 6 bulan. Jaraknya 6 bulan ke atas. Ya. Contoh si A mengawini si B yang hamil di luar nikah.
Nah, maka pernikahannya ini sah, tapi dihukumi haram dengan catatan antara dia menikah dengan dia melahirkan itu 6 bulan ke atas. Ya, usianya seumpamanya si B ini hamil di luar nikah, usianya berapa? 2 bulan, usia kandungannya 2 bulan. Habis itu menikah dengan si A. Nah, 8 bulan kemudian atau apa berapa 6 bulan kemudian 7 bulan kemudian dia melahirkan. Ini haram. Kenapa? Khawatir isbatun nasab. Khawatir bakal ditetapkan nasabnya si anak yang hamil di luar nikah kepada si suami yang baru. Itu yang dikhawatirkan. Kalau ditetapkan, fatal akibatnya. Nanti ketika seumpamanya anaknya perempuan, maka dinikahkan oleh si A karena dia mengaku sebagai walinya, tidak sah, zina akhirnya. Kalau seumpamanya anaknya laki itu tidak berhak dapat warisan. Kenapa? Karena bukan anaknya. Nah, kalau seumpamanya dia dapat warisan berarti ngambil haknya orang lain, ngambil haknya ahli waris karena dia bukan ahli waris. Nah, itu fatalnya dalam pernikahan. Ya, itu yang betul-betul diperhatikan oleh mereka para salafun saleh dari kalangan al-Ba'alawi. Nah, ini warok yang hanya diperhatikan dan dimiliki oleh mereka para sada al-Ba'alawi. Dua hal ini. Adapun selain itu sifatnya umum, semuanya bisa memiliki warok yang sama. Ya, mudah-mudahan kalau seumpamanya tadi itu zuatnya ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidil Habib Taufik, kalau seumpamanya antara zuat dan melahirkan itu hanya tidak sampai 6 bulan ke atas, kurang 1 bulan lahir seumpamanya, tak jadi masalah. Karena tidak mungkin si anak ini dinasabkan ke si ayahnya ini, tidak mungkin, kan tidak mungkin. Masa baru apa? Baru nikah sebulan kemudian lahir. Kilat. Jadi seperti itu. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.